Oke Francis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dinasti World. Oke Francis, kali ini aku sekarang berada di Terminal Pinang Ranti ya Francis. Jadi untuk konten kali ini, harusnya besok Selasa sih aku nge-review ke Sweta ya. Jadi kebetulan ini masih tanggal merah. Aku mau nge-review ke Bandara Soekarno-Hatta tuh mulai hari ini aja, hari Senin. Ini kebetulan tanggal merah juga dan ya agak-agak macet sih kalau di Pinang Ranti yang ke arah Pondok Gede. Jadi untuk vlog kali ini aku akan coba bikin tips cara ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Pinang Ranti ya Francis. Jadi nanti kita akan mulai langsung naik koridor 9. Transitnya itu kita di halte Grogol Reformasi ya seperti biasa sih. Lalu nanti pindah ke halte ini, halte Grogol, naik 3 ke Kalideres. Nah itu nanti turun di Kalideres udah nih ke Soekarno-Hatta, naik SH1 ke stasiun kereta bandara. Dan kali ini aku mau ke Terminal 2 ya. Kemarin kan kita udah ke Terminal 3. Jadi kali ini aku akan ya ganti-gantian terminal lah. Mungkin aku coba di Terminal 1 ya, walaupun nggak sampai ke check-in. Kalau check-in kan harus ada pemeriksaan security ya. Beda kalau di Terminal 2 ya tergantung sih. Kalau 2F itu kita ada pemeriksaan security kalau di check-innya ya. Tapi kalau di 2D dan 2E itu dia security check-in tuh pas di boarding area. Ya udahlah, kali ini kita akan coba ini ya, bikin tips cara ke Bandara Soekarno-Hatta dari Pinang Ranti. Ya udahlah, kita akan ke sana. Penasaran? Oke, let's go. Jadi aku nggak mau terlalu lama ya. Nih soalnya udah hampir jam 3 nih. Dan di depan aku itu ada Transjakarta koridor 9C tuh. Ya, ini ada 9C tuh, berangkat dari Pinang Ranti. Sekarang aku posisinya di Terminal Pinang Ranti, Jakarta Timur. Langsung aja kita jalan ya. Ini aku baru habis makan siang soalnya. Dekat Pinang Ranti. Sambil kita mau berangkat ini. Oke, langsung aja kita masuk ke halte Pinang Ranti. Nah itu ada simpang Cawang ya ini, koridor 9N. Rutenya paling pendek juga sih. Bentar ya, gue mau foto thumbnail dulu. Oke, langsung aja. Ini busnya bentar aja udah mau berangkat nih. Langsung aja kita. Itu ada koridor 9 tuh. Langsung masuk aja. Sorry ini agak goyang ya. Soalnya gue nggak ada gimbal. Langsung masuk aja nih ke halte Pinang Ranti. Masuknya belok ke kanan gitu. Kalau ke kiri tuh halte kedatangan. Oke. Mas Viro tolongin juga dong Kak. Ya, bisa berangkat. Ya udahlah. Kita malah dapat yang ini. Ya udahlah. Ini koridor 9 juga kok. Langsung aja kita naik ya. Ya, jadi pertama kita naik Transjakarta koridor 9 yang ke arah timur. Nanti kita langsung ke Grogol Reformasi. Oke, ini kita berangkat dari Terminal Pinang Ranti. Jam 14.57 berangkat ya.
Ini nggak tahu sampai Kalideres jam berapa. Ini udah mulai macet soalnya jalannya kecil. Ini kita ke arah halte Makassar. Yang penting tadi kita udah makan siang tadi itu. Malah kita dapat ibu single. Tadi harusnya naik yang gandeng tadi tuh, cuma udah berangkat. Nah, ini kita udah berangkat dari Terminal Pinang Ranti ya, Prinses. Ini luxury masih lama nih. Bagi para penumpang yang akan turun Nah, di kiri aku ini adalah Taman Lily Square ya, Prinses. Jadi ini halte berikutnya adalah Makassar. Dulu itu adalah Garuda Taman Mini. halte berikutnya adalah halte Cawang Ukir. Sekali lagi, halte berikutnya adalah halte Cawang Ukir. Bagi para penumpang yang akan turun ke stasiun Cawang Ukir, melayani rute Kampung Melayu Kampung Rambutan atau Banjir 10 melayani rute Tanjung Priok Cililitan. Mohon mempersiapkan diri dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. Nah, kita mau masuk ke tol Jagorawi, Prinses. Masuk ke rem.
macet itu di lampu merah itu. Jadi macetnya pas mau keluar dari tol. Jadi kita udah mulai gerak tadi macet. Nah, jadi halte berikutnya ada Cawang Sentral. Soalnya lampu merah cepat juga sih. Let's go, kita cus. Ya, lampu merah, tapi ini kita udah langsung ke Cawang. Sekarang udah jam 3:16. Halte berikutnya adalah halte Cawang Sentral. Memasuki halte Cawang Uki. Sekali lagi, memasuki halte Cawang Uki. Bagi para penumpang yang akan turun, mohon jangan berebut. Kencang banget musim gokil. Halte berikutnya adalah halte Cawang WR. Sekali lagi, halte berikutnya adalah halte Cawang WR. Bagi para penumpang yang akan turun pada titik bagian tujuan hanya untuk menuju kampung Lombok, mohon mempersiapkan diri dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. Ini adalah halte BNN lama ya. Jadi halte berikutnya adalah halte Cawang. Kamu bisa transit ke Koridor 4K dan terintegrasi dengan Transjakarta Bandung 11 7W. 7W bisa ke Cawang atau Cawang Sentral. Mohon jangan berebut. Hati-hati saat lama turun dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. Kalau hari Minggu atau hari weekend dia harusnya nggak begitu banyak ya, persis.
jangan berebut, hati-hati saat melangkah turun dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. Tadi adalah halte Pancoran ya. Ini halte berikutnya adalah Tegal Parang. Halte berikutnya adalah halte Tegal Parang. Sekali lagi, halte berikutnya adalah halte Tegal Parang. Bagi para penumpang yang akan turun, mohon mempersiapkan diri dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. Sekarang udah jam setengah 4 nih. Sampai global informasi jamnya apa ya? Memasuki halte Tegal Parang. Sekali lagi, memasuki halte Tegal Parang. Bagi para penumpang yang akan turun, mohon jangan berebut, hati-hati saat melangkah turun dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. Di halte berikutnya Simpang. Kalau bisa ke 9 desa bayar 13 offline offline. Halte berikutnya adalah halte Kuningan Barat. Sekali lagi, halte berikutnya adalah halte Kuningan Barat. Bagi para penumpang yang akan turun, tol transit koridor 6 melayani rute memasuki halte Kuningan Barat. Sekali lagi, memasuki halte Kuningan Barat. Bagi para penumpang yang akan turun atau transit koridor 6 melayani rute Duku Atas Ragunan, mohon jangan berebut, hati-hati saat melangkah turun dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. Jadi kita sekarang berada di perempatan Kuningan. Oke. Itu ada 6V itu yang muter balik itu. Ini halte berikutnya adalah Denpasar. Halte Denpasar kamu bisa transit ke 6M ke M atau ke ini Balai Kota 6B. Memasuki halte Gatot Subroto Jam Sostek. Sekali lagi, memasuki halte Gatot Subroto Jam Sostek. Bagi para penumpang yang akan turun, mohon jangan berebut, hati-hati saat melangkah turun dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. Adalah halte Denpasar. Ini halte berikutnya Widya Chandra. Halte
jangan berebut, hati-hati saat mengangkat turun, dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. Ini halte berikutnya Semanggi. Halte Semanggi. Sekali lagi, halte berikutnya adalah halte Semanggi. Bagi para penumpang yang akan turun pada transit koridor 1 melayani rute Blok M Kota, mohon mempersiapkan diri dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. Pada posisi Memasuki halte Semanggi. Sekali lagi, memasuki halte Semanggi. Bagi para penumpang yang akan turun atau transit koridor 1 melayani rute Blok M Kota, mohon jangan berebut, hati-hati saat melangkah turun, dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. Halte berikutnya adalah halte Senayan BCC. Bagi para penumpang yang akan turun, mohon mempersiapkan diri dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. ya, ini sekarang kita sudah berada di Bogor City ya, Francis, di kawasan Cemri. Ini kita masuk ke Grogol. Perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih. Nanti kita transit di halte Grogol Reformasi dekat Mau Ciputra. Nah, pas di Grogol Reformasi kita pindah ke halte Grogol naik koridor 3. Ya hampir 1 jam ya dari Pinang Ranti.
Ya, oke Brancis, akhirnya kita transit di halte Grogol Reformasi ya Brancis. Nah, ke Kalideres kita nanti pindah ke halte Grogol ya Brancis. Nih kita mau turun dulu nih. Oh iya, kalau misalnya ke Mall Ciputra kita bisa loh keluarnya di sini, lebih enak daripada harus naik tangga. Jadi ada lewat tramnya juga tuh, gokil banget. Ah ya, ini sebelum ini aku mau sholat dulu ya. Ini udah sholat asar nih. Ah, ini ada musola nih. Oke, ini aku mau sholat dulu ya Brancis. Sini ada musola nih. Baru kita nanti lanjut ke Kalideres. Nah ini ya. Oke, ini aku mau sholat dulu. Habis itu nanti kita lanjut ke halte Grogol ya Brancis. Ya barusan tadi kita habis sholat asar. Ini langsung kita ke halte Grogol ya. Nah ini ya, menuju sorry. Nah ini ke kiri itu ke halte Grogol ya Brancis. Langsung aja naik lewat sini. Jadi pindahnya itu nggak jauh banget sih. Dulu tuh jauh banget, sekarang ini udah lebih dekat sekarang itu. Ini mending lah daripada Kebayoran. Waduh, kalau Kebayoran lama lebih capek juga. Gokil. Nah ini kita OTW ke Grogol ya. Ini dekat dengan kampus Trisakti tuh. Itu ada tugu 12 Mei Reformasi tuh. Itu ada 2A tuh yang ke Rawabuaya. Oke, ini kita udah sampai nih. Nah, akhirnya ini kita di halte Grogol ya. Wah, makin ramai juga nih halte Grogol. By the way, halte Grogol itu kan deket dengan terminal ya. Nah, ini kita lagi nunggu quarter 3 nih yang ke Kalideres. Nah, ini ya. Di jadwalnya 3 menit sih. Ya udah. Kita lagi nunggu nih untuk ke Kalideres ya, Francis. Jalur Cempakamas Satu menit itu busnya. tadi kita lihat orang. Jadi naik itu di pintu E ya, kalau naik ojek. Sebelum datang 1 menit semua nih. Ada yang gandeng tuh MP ya, kalau yang itu pakai Maxi tuh, yang MYS 1 menit semua. Kita lihat dulu ya mana yang lebih ramai. Sekarang udah jam 4:09 ya. Oh ini ada 3H ya. 3H tuh hanya sampai Jelambar ya Francis. Habis 3H nih kayaknya nih. Oh 3H ini kayaknya cuma sampai Jelambar doang nih. Jelambar hanya sampai bar yang mau transit ke Lebak Bulus bisa jalan ke Jelambar. Tutup. Terima kasih. Nah ini busnya. Persiapan tujuan Kalideres. Ya ini ya busnya. Oh nggak begitu ramai. Oke. Langsung aja. Dan tujuan Kalideres persiapan.
Untung belum rame nih. Itu enaknya kalau kita naik 3 tidak rame. Oke, ini kita berangkat dari halte Pemberhentian Grogol. berikutnya, Jelambar. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Jelambar. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ini sekarang udah hampir jam 4:11 ya. Nah, ini kita sekarang berada di perempatan Grogol. Halte berikutnya adalah Jelambar. Itu ada koridor 3 dan itu ada 9 itu. Ada 3 F. Jelambar. Ini adalah halte Jelambar. Banyak juga tuh yang pada naik itu di Jelambar. Pemberhentian berikutnya, Damai. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Damai. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Halte berikutnya adalah Damai. Sekarang udah jam 4:14. Damai. Pelanggan yang terhormat, selama menggunakan layanan Transjakarta harap berhati-hati terhadap tindakan pelecehan seksual. Kami mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama menolak dan mencegah segala bentuk pelecehan seksual di layanan Transjakarta. Jaga diri Anda dan pelanggan lain di sekitar Anda. Jika Anda melihat atau mengalami pelecehan seksual di layanan Transjakarta, silakan laporkan kepada Pramusapa. 2. Selamat melanjutkan perjalanan bersama Transjakarta.
Next stop, check your belongings and step carefully. Thank you. Nah, kita sekarang sudah naik ke Gresik. Kode-kode juga yang jelas. Ada kamar mandi itu. Pemberhentian berikutnya, Superboard. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Superboard. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Halte berikutnya adalah Superboard. Superboard. Ini adalah halte Superboard. Nah, jadi halte berikutnya adalah Pesagi. Pemberhentian berikutnya, Pesagi. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Pesagi. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pesagi. Ya, ini adalah halte Pesagi. Nah, jadi ini kita bentar lagi udah mau sampai di halte Kalideres. Kita langsung pindah ke konter SA1 ya. Ini sekarang udah hampir jam setengah 5. Kemungkinan kita sampainya sebelum maghrib tuh. Oh, itu ada SA1 tuh udah berangkat. Pelanggan yang terhormat, saat ini Anda menuju halte tujuan akhir rute Pasar Baru Kalideres. Halte Kalideres. Sebelum meninggalkan bis, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda dan berhati-hatilah saat melangkah turun. Terima kasih telah menggunakan layanan Transjakarta. Dear our customers, we are now approaching last bus station in this corridor, Kalideres Bus Station. Please check your belongings and step carefully. Thank you for using Transjakarta and have a nice day. Selalu melakukan tap-in saat memasuki layanan Transjakarta dan take-out saat tiba di halte atau baru Tidak mau tujuan. sampai di halte Kalideres. Ada yang standby itu bus Transjakarta. Biasanya kalau Volvo sama Zongtong tuh banyak melayani rute 3F.
Tapi kalau Scania ini yang Maxi sama gandeng itu mayoritas di koridor 3 polos. Tapi kalau yang gandeng Zongtong, yang Damri itu mayoritas itu di 3F, sama dengan Maxi Volvo Steady Safe. Ini kalau kita kanan ini udah masuk ke terminal Kalideres. Langsung aja kita masuk ke terminal Kalideres. Kalau kita naik SH1 naiknya di sini di Kalideres. Nah, ini kita udah masuk ke terminal Kalideres. Kalideres. Masih ramai ya. Oh iya ya, ini kan masih, kalau musim libur pasti ramai sih di Kalideres. Ya, oke Francis, akhirnya kita udah sampai di halte Kalideres ya. Ini kita mau tap out dulu nih. Saatnya kita beralih ke SH1. Ya, oke. Ini kita udah keluar dari halte Kalideres ya. Langsung aja kita ke SH1 ya. Kita tadi udah sholat asar. Kebetulan gue tadi udah habis sholat asar sih. Tadi sholat asarnya di Grogol Reformasi. Makanya lebih enak nih. Kita langsung ke SH1. Banget ini busnya. Nah ini ya, kita tinggal nyebrang aja tuh. Langsung aja. Kayak busnya yang agak itu ya. Langsung aja kita naik bus SH1. Bahaya banget ini busnya. Suasana kayak gini ya di terminal Kalideres tuh. Nah, gue lihat dulu ya di sini. Ramai banget ini di terminal Kalideres tuh. Oh, ada bus Hiba Utama tuh. Dari Depok itu. Ada bus Merdeka. Wah, banyak nih busnya di sini. Oke, langsung aja ya. Takutnya bentar lagi udah mau berangkat ini busnya. Naiknya yang agak sana. Ya, oke, langsung aja kita naik bus Transjakarta koridor SH1. Nah, ini ya busnya kita naik. Ya, oke. Ini soalnya busnya bentar kita mau berangkat ini. Pas nih. Oke, ini kita bentar kita mau berangkat dari halte Kalideres 1 ya, Francis.
Jadi ini berangkat jam 5 sore nih. Ini kita udah berangkat mau keluar dari Terminal Kalideres. Pelanggan yang terhormat, selamat datang di bis Transjakarta. Kami informasikan pula, di dalam bis Transjakarta tersedia kursi prioritas yang dikhususkan bagi pelanggan lansia, penyandang disabilitas, balita, ibu hamil, dan penyandang. Welcome to Transjakarta. We would also like to inform you that Transjakarta provides priority seats for elderly, disabled, pregnant women, and baby carrying passengers. Thank you for using Transjakarta and enjoy your trip to Transjakarta. Ini kita udah keluar dari Terminal Kalideres ya. Sekarang udah jam 5:20 ini. Tadi kita berangkatnya jam berapa tadi? Jam 3 ya. Berarti 2 jam ya kita ke Kalideres. Ya paling 2,5 jam lah kita sampai ke ini Soekarno-Hatta. Adalah Moskow dan Rotterdam. Lumayan ramai juga ya penumpang asal satu Francis. Nah ini dia adalah halte Moskow dan Logon baru. Adalah halte berikutnya Mall dan Logon baru.
jalannya agak kecil-kecil gitu. Nah, jadi ini halte berikutnya itu adalah SMPN 186. SMPN 186. Baik banget nih yang pada turun ya di sini. Ya, tadi itu adalah halte SMPN 186. Sekarang udah jam 17.22 nih. Jadi aku penasaran apa libur tuh ramai gak di Terminal 2 ya. Karena kemarin kan aku udah nge-review di Terminal 3. Sekarang udah hampir jam setengah 6 loh nih. Soalnya kita tadi berangkat itu jam 5 sore. Nah, di kanan itu masih ada sawah loh nih. Tuh, di kanan tuh masih ada sawah itu. Gokil. Ya, ini kita sekarang sudah mau masuk ke kawasan bandara ya, Francis. Ya, untung kita nggak sampai kayak kemarin agak maghrib. Kalau di sini kita bisa lihat perimeter ya. Oke, kita belok ke sini. Ya, penting lah kita bisa lihat pemandangannya. Dan ini adalah perimeter Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Francis. Lumayan juga ya perimeter. Ini untungnya nggak macet kok. Ini ada kawasan pagar perimeter Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan ini kita sudah masuk kota Tangerang nih, Francis. Dan ini kan kita lewat ini jalan alternatif ya, bukan lewat jalan tol. Paling tolnya tuh di dalam kota ya, kayak Pinang Ranti itu. Gue penasaran juga sih dari Pinang Ranti ke Soekarno-Hatta beberapa jam ya. Kalau kita dari tadi itu jam 3 ya berangkat dari terminal Pinang Ranti. Dan aku belum pernah coba yang dari Pulau Gebang sih. Mungkin lain kali aja ya. Oke. Jadi kayak gini ya suasananya.
halte berikutnya adalah Jalan Hussein Sastra Negara. Kita udah mau masuki gerbang Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya Francis. Dia kalau gerbang Soekarno-Hatta tuh dekat dengan hotel ya. Kalau kita sebut itu adalah hotel transit. Kita udah mau masuk ke kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya Francis. Nah, itu ada hotel Ibis Style. Di depan itu halte gerbang SHIA 1 Soekarno-Hatta International Airport. Soekarno-Hatta. Lumayan sih kalau Francis yang tinggal di Pinang Ranti atau di Pondok Gede. Pondok Gede kan lokasinya dekat dengan Pinang Ranti ya, di Jakarta Timur. Ya lumayan sih jalan-jalan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi bagi Francis yang tinggal di Pinang Ranti itu bisa banget kalau mau ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kamu cukup naik Transjakarta koridor 9, tadi rute Pinang Ranti Pluit, transit di Grogol Reformasi, pindah ke Grogol naik 3 dari Monas Kalideres ya. Nah itu kan turun di halte terakhir Kalideres, baru pindah ke ini Transjakarta koridor SH1 ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tumben kita datangnya nggak begitu malam. Kemarin terlalu malam datangnya, agak maghrib. Ini sebelum maghrib nih kita kemungkinan sampai ini. Ya oke, ini kita bentar pindah mau sampai ke stasiun Kereta Bandar, nanti kita turunnya di Ups. Nah ini kita udah mau berada di bundaran Air Mancur ya tuh. Oh itu lagi ada dancing fountain tuh. Oh kalau putar ke sana ke Terminal 3 juga rupanya. Nah ini ke arah Terminal 2 rupanya. Nah ini halte berikutnya perkantoran Soekarno-Hatta. Sekarang udah jam 17.41 dan itu ada menara ATC ya tuh. Ini adalah halte perkantoran Soekarno-Hatta. Oke, jadi kita bentar lagi udah mau turun di halte terakhir, alias nanti kita lanjut ke terminal bandara di stasiun kereta bandara. Nah, ini banyak nih yang pada turun nih.
Pelanggan yang terhormat, saat ini Anda menuju ke Anda satu orang Soekarno-Hatta. Sebelum meninggalkan bus, pesawat kembali barang bawaan Anda dan berhati-hatilah saat melangkah turun. Terima kasih telah menggunakan layanan transjakarta. In our customer, we are now approaching the Musik. Off. Oke, kita di stasiun kereta bandara. Oh, banyak banget tuh. Banyak banget tuh. Yang pada naik. Akhirnya sampai juga nih. Ya, oke. Akhirnya kita udah sampai nih. Nah, ini kita udah sampai di halte stasiun kereta bandara ya. Oke, lanjut aja nih. Ya, oke. Nih kita sekarang sudah naik ke atas ya nih. Ini jadi aku hanya ke Terminal 2 nih. Untung kita nggak sampai malam banget ini. Ini sebelum maghrib nih kita sampai di Soekarno-Hatta. Dari Pinang Ranti kita tadi jam 3. Berarti ini kan hampir jam setengah 6. Kalau aku hitung berarti 2 jam 40 menitan lah ya. Ya lumayan sih. Kereta layang di situ, Mbak. Iya. Kereta layang di situ. Kereta layang di situ. Kereta layang gitu. Terminal 1. Itu bisa lihat di jadwal tuh. Itu ada TV. Oh, nunggu 9 menit. Ya udahlah. Yang berarti nanti naiknya di B yang untuk ke Terminal 2. Ya udah, kita tunggu aja nih. Tapi banyak banget loh tadi naik SA1 tadi. Pas turun di stasiun kereta bandara. Ya jadi kayak gini ya, nggak apa-apa lah, kita santai-santai dulu, masih lama nunggu keretanya. Itu baru ke Terminal 1 dulu, baru ke Terminal 2, berarti udah berangkat duluan tuh. Ya wes, kita tunggu aja dulu ya. Kalau Terminal 2 itu sekitar 8 menit. Ya udah, kita tunggu aja dulu ya. Ya, jadi ini 1 menit lagi, ini bentar lagi udah mau datang ya keretanya. Di platform B naiknya tuh. Jadi aku mau rencananya ke Terminal 2 nih. Oh iya, pas nih udah azan maghrib. Naiknya di situ yang ada jalur B. Dia duluan ke Terminal 1 dulu. Nih, naiknya di sini. Gampang lah, ntar nanti nyari makan ya sambil kita sholat juga nih, kebetulan udah pas jam sholat juga. Jadi naiknya itu di jalur B ya, ke Terminal 2.
Ah, itu tuh keretanya udah sampai tuh. Oke, ini kita lanjut naik kereta layang ya nih. Ramai banget ini, luar biasa. Kalian tujuan Terminal 2 dan Terminal 3 telah tiba di jalur B. Your attention please. This next train Naik sini aja. Banyak tuh yang pada naik tuh. Ya, oke. Langsung naik aja. Ya, oke. Nah, sekarang kita sudah naik kereta layang ya. Nah, ini bentar lagi kita udah mau berangkat dari stasiun kereta bandara. Nah, untuk berangkatnya itu sekitar jam 17.57. 1 menit lagi nih kita udah mau berangkat dari stasiun kereta bandara. Nah, di sini adalah tempat radio control ya. Bentar lagi udah mau berangkat dari stasiun kereta bandara. Ini aku hanya sampai terminal 2 karena kemarin aku udah ke terminal 3. Itu suasana di libur panjang ya. Dan ini sebenarnya masih hari libur nih. Keretanya masih belum berangkat, jadi nih bentar lagi udah, kalau udah bilang pintu ditutup ini, nah ini nih. Nah, ini kita udah mulai berangkat ini. Di sini rata-rata pada berwisata juga ya ke bandara tuh tujuannya. Jadi nggak perlu naik terbang naik pesawat sih. Dan bandara itu udah nggak kalah kayak mall juga sih kalau menurut aku. Apalagi tenan-tenan terminal 2 tuh sekarang udah banyak tuh. Selamat datang di Kalayan. Pemberhentian selanjutnya Terminal 2. Oke, ini kita berangkat dari stasiun kereta bandara. Oke, ini dia ya. Nah, kalau sore itu masih bisa nampak tuh. Bisa ada pesawat tuh. Oh, itu ada taksi tuh. Oh, ini adalah terminal 2D nih. 2D itu melayani maskapai Batik Air. Nah, ini adalah terminal keberangkatan 2 ya. Saat lagi Anda akan segera tiba di Terminal 2. Selamat datang. Akhirnya kita udah mau sampai di terminal 2. Ah, ini udah mulai menjelang maghrib. Ini udah mulai maghrib sih tadi, jam 17.53. Oke, ini kita udah sampai di stasiun terminal 2. Pintu akan segera Lewat sini aja. Door are Kita langsung tuh ke eskalator. Ya bener ya, langsung ke eskalator nih. Oke, akhirnya kita udah sampai di stasiun terminal 2. Oke, akhirnya kita udah sampai. Tinggal naik aja nih. Kalau ke terminal berangkatan kita naik ke atas sih, Francis. Kalau bawah nggak ada sih tempat makanan, cuma lebih enak tuh di terminal keberangkatan. Karena AC di situ lebih, kalau menurut aku lebih adem daripada terminal 3. Nah, ini akhirnya kita sekarang berada di area keberangkatan ya. Jadi kalau untuk area keberangkatan nyebrangnya lewat ke JPO itu, Francis. Enak, kita naik Skytrain cuma turunnya di satu stasiun doang nih. Ya, benar, terminal 2.
Langsung aja nih kita nyebrang ya. Oh, rusak ya. Ya udah. Nah, jadi kita nyebrang ke Terminal 2 ya. Terminal 2 keberangkatan. Nah, tuh. Nah. Benar. Ini banyak loh. Konten juga nih. Oke, ini sekarang kita berada di JPO-nya nih. Kayaknya ramai juga tadi tuh. Banyak ngevlog juga tuh tadi tuh. Gokil. Nah, akhirnya ini kita udah nyebrang ke Terminal 2 nih. Sekarang udah jam 6:01. Ya, oke. Ini sekarang kita berada di Terminal 2 ya. Ah, ini aku mau OTW ke Terminal 2 keberangkatan. Gue penasaran kalau di luar check-in itu ramai nggak ya? Biasanya pada ramai sih kalau di luar check-in. Ini kalau kita udah keluar dari stasiun, ini udah langsung akses ke bandara. Dan rupanya di kanan itu ada hotel ya. Kalau nggak salah ini adalah hotel transit nih, Francis. Kita turun 1 lantai lagi. Ini naik turun nih. Lumayan naik turun segala. Soalnya harus nyebrang kita tuh dari Terminal 2 ke stasiun maksud aku dari stasiun kereta layang ke Terminal 2. Terakhir kali aku ke Terminal 2 kapan ya? Oh, yang pas aku nge-review dari Lebak Bulus ya. Iya, kemarin Kamis itu juga aku nge-review area check-in juga tuh sama area komersial. Nah, alhamdulillah akhirnya ini kita sekarang berada di T2 ya. Coba gue mau lihat di luar check-in tuh ramai nggak ya? Gue penasaran juga sih. Ini kan kebetulan libur Maulid Nabi ya. Coba gue mau lihat dulu ya sekitar sini. Wih, ramai juga nih. Gue lihat. Tapi di sini enaknya nuansa-nuansa lagu Indonesia banget ya. Di kamar mandi lo tau gak? Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat dulu ya keliling-keliling sini. Dan di sini dia ada check-in mandiri ya. Coba gua mau lihat-lihat dulu ya di sini. Kalau lurus itu ke internasional ya. Wah, ramai juga ya. Wah, kalau penerbangan internasional lebih ramai ya. Cuma sayangnya kalau untuk area check-in kayak kita nggak bisa masuk itu. Kalau masih boleh tuh di luar check-in. Ini kita lihat ini. Justru yang penerbangan internasional lebih banyak tuh yang pada nunggu ya. Ya lumayan juga tuh.
kalau musim libur lumayan ramai nih. Ini untuk penerbangan internasional. Jadi kayaknya gue hanya lihat-lihat di sekitar sini aja ya. Gue nggak masuk ke area check-in. Karena kadang security-nya ada, kadang enggak sih. Tapi kalau yang selalu ada tuh di ini pintu 5 ya. Karena ini kan penerbangan internasional, jadi kita nggak bisa masuk ya. Dan kalau 2F ini kan untuk penerbangan internasional, lokasinya itu di pintu 5. Jadi pengunjung itu dia hanya sampai di luar check-in. Beda dengan Terminal 3 ya. Kalau Terminal 3 masih boleh kalau area check-in. Nah, jadi kita lihat di sini aja. Nah, ini adalah pintu sebelum check-in ya nih. Dan itu ada Lion Air itu, ada Sriwijaya tuh. Dan ini kita lokasinya di pintu 5 nih. Sekarang itu udah jam 6:06 ya nih. Wah, nuansanya keren banget ini. Kalau keluar itu, oh tuh ada Royal Trans tuh. Kalau ini keluar ke area keberangkatan. Ini biasanya ada pemeriksaan tiket ini. Kalau untuk penerbangan internasional ya. Bedanya kalau sama kayak Terminal 1 juga sebelum check-in tuh ada pemeriksaan security. Kayak kalau musim libur memang agak ketat ya. Ini ya kalau kita lihat sekitar-sekitar sini. Jadi aku nggak masuk ke check-in, lebih ke luar aja nih. Pokoknya di sini dia ada solaria tuh. Nah ini ada Malakaktos nih. Ya kayak gini ya kalau kita lihat ini. Ini rencananya gue mau sampai ke, ini kan terminal Lion ya. Jadi gue mau sampai ke agak pintu 3. Dan di sini rupanya ada Circle K ini, Francis. Dengan nomor penerbangan JT308 tujuan Kuala Lumpur dipersilakan naik pesawat melalui pintu E. Nah, di sini dia ada area check-in ya nih, Francis. Your attention please. Jadi ada self check-in. Lion Airlines on flight number Kadang-kadang ada pemeriksaan security juga sih. Kalau ini di Lion itu kayak ada pemeriksaan juga tuh. Kalau lagi musim libur memang agak ketat sih. Nih pokoknya kayak gini ya kalau kita lihat untuk self check-in ya. Kalau terminal kedatangan kan aku udah pernah. Aku belum pernah nge-review yang terminal 1 ya. Walaupun nggak sampai area check-in. Kalau area check-in kan harus ada tiket. Kalau itu memang agak susah. Paling ya di area komersialnya. Masih ada sih kalau area komersial. Coba gue mau lewat situ ya. Kalau aku lihat tadi di 2F lumayan ramai juga tuh. Kita lihat itu. Ya ini walaupun ruang tunggu juga sebelum area check-in, dan di sini adem ya karena AC-nya lumayan dingin ini. Kalau ke bawah itu ke terminal kedatangan ya. Oke, aku mau jalan dulu nih. Di sini masih ada lagu-lagu Indonesia gitu ya, lagu-lagu Nusantara. Kalau di Terminal 2 tuh dia lebih ke Nusantara banget sih kalau menurut aku tuh. Langsung aja nih.
Ini kebetulan aku mau sholat juga nih. Sholat itu agak ujung sana musolanya. Jadi kalau ada security gue agak ini, apalagi kalau musim libur mungkin agak ketat ya. Nah ini yang nggak begitu ramai ya. Kalau Batik Air nggak begitu ramai kayak Lion ya. Ini ada hotel ini, Jakarta Airport Hotel namanya. Nah di sini terdapat ada ATM Center nih. Wah, di situ ada charging station juga tuh. Tapi enaknya di sini ada charger ya. Kalau misalnya nongkrong ke Indomaret itu ada tempat chargernya juga. Nah di sini ada Imperial Kitchen ya nih. Oh ini nggak ramai banget ini. Tadi yang ramainya itu di 2E itu sama 2F. Oke, ini aku mau jalan dulu nih. Di sini ada AW. Ini ada pintu gate. Oke. Nah, ini sekarang sudah jam 6:14 ya, Brancis. Ini konsepnya keren banget ya bangunannya. Padahal arsiteknya itu dari Prancis kalau nggak salah itu. Tapi ini bangunannya lebih ke Indonesia banget ini. Ya lumayan sih. Ada tempat hangoutnya juga nih. Nah itu kalau kita lurus itu udah ke musola ya. Di kiri itu rupanya ada Indomaret tuh. Nah kayak gini ya. Gua lihat ini keren banget sih. Di sini banyak oleh-oleh juga nih. Ya lumayan sambil ngadem juga nih. Kalau mau beli roti O itu 14.000 kalau nggak salah. Nah kayak gini ya kalau kita lihat di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Pokoknya kayak gini kalau kita lihat di terminal ini. Sekarang aku posisinya di 2D ya. Tadi kita di 2E. Dan rupanya di sini ada Indomaret Point ini. Gue mau nyari thumbnail dulu nih di sekitar sini. Batavia Cafe. Jadi bro dan sis yang ingin ke yang dari Pinang Ranti, yang tujuannya cuma jalan-jalan aja sih kalau ke bandara. Sorry ini agak goyang dikit. Nah ini pintu keberangkatan. Kalau mau sholat ada ya di situ, lurus agak ujung ke sana. Jadi kayaknya gue closingnya pas di musola aja ya. Ya udah. Ini kebetulan udah jam sholat juga nih. Nah di sini rupanya ada area check-in. Nah ini adalah pintu D4 ya nih. Oh ini berarti di pintu 2 nih posisinya. Dan di sini rupanya ada baggage wrapping ya nih. Banyak juga tadi naik Transjakarta pada naik pesawat tuh. Tadi ada penumpang yang ke Terminal 1 tuh. Ini kalau misalnya bawa tas ransel doang atau ya nggak bawa barang-barang berat ya. Dan di sini ada tempat area check-in, self check-in gitu loh. Jadi kamu nggak perlu ke periksa check-in manual ya. Nah ini, wah ini keren ini.
Oke, ini aku kayaknya mau bikin thumbnail dulu ya di sini. Deket nih, sekarang aku posisinya deket Batik Air nih. Nah, ini ya, kita lihat di sini aja. Nah, jadi kayak gini untuk di terminal 2D ya. Ini adalah maskapai Batik Air ini. Kayaknya kalau area check-in nggak ramai banget itu. Padahal tadi 2F ramai banget tadi tuh di luar check-in. Oh, ini ada charging station juga nih. Wih, keren banget ini. Ada charging stationnya nih. Nah, di sini ada papan informasi. Sekarang posisi aku tuh di pintu 2 ya, di gate 2. Tadi kan kita keluar dari sini ya, dari Skybridge ke pintu E nih. Kalau ini untuk maskapai Lion Air ya. Kalau ini untuk Batik Air, sekarang posisinya di sini aku, di pintu 2. Jadi dia hanya dari pintu 2 hingga pintu 5. Pintu 5 ini penerbangan internasional ini, Francis. Nah, ini kan biasanya ada imigrasi sih. Kalau ini khusus untuk penerbangan low cost carrier ya, Francis. Nah, kalau E ini ada E1 sampai E7 itu untuk penerbangan Lion Air ya. Kalau Batik Air itu di 2D. Nah, itu 2D di situ. Nah, di sini kamu bisa lihat ya untuk papan informasinya di sini. Dan di situ ada jadwalnya ya nih. Oke, gua mau lihat jadwalnya dulu nih. Kalau ini untuk maskapai Batik Air ya nih. Nah, di sini ya, kita lihat dulu. Oke. Jadi kayak gini untuk check-in-nya ya. Kalau ini adalah pintu masuk, dan by the way, ini adalah jadwalnya ya. Gua zoom dulu. Nah, ini ada ke Jogja itu jam 18.20 dan Surabaya itu jam 7:05. Batam jam 19.20, Surabaya jam 8. Terakhir tuh Makassar jam setengah 22.20 ya, Francis. Nah, ini ya terminal 2D. Kalau ini untuk untuk maskapai Batik Air ya nih. Nah, itu tuh Batik Air. Nah, ini ada security check nih. Kalau lurus kita udah ke musola tuh. Nah, di situ ada Lawson tuh. Nah, pokoknya kayak gini ya kalau kita lihat ini. Mending foto di sini deh. Oh iya ya, gue sampai ingat nih. Nah, ini kan bagus nih thumbnailnya, ada lampunya ini, keren. Ini gokil ini. Ini aku deket sebelum area check-in ya nih, Francis. Posisi aku tuh sekarang. Ya, jadi kayak gini untuk terminal keberangkatan ya. Sekarang itu udah jam 18.22 nih. Tapi ini makin ramai banget ini kalau aku lihat ini penumpang di terminal 2. Tapi kalau di area check-in itu nggak ramai loh, di ini area check-in itu. Tuh ada tuh bawa keluarga. Oh, ini yang mungkin pada bagasi ini ya. Mungkin bawa bagasi mungkin, Francis. Lumayan banget sih. Di situ ada jadwal penerbangannya juga tuh. Ini ada ATM itu. Wah, ini makin ramai banget ini, Francis. Gokil. Nih, kita sekarang berada di area pertemuan nih. Nih, ATM Center tuh. Ada musola. Ini aku mau sholat dulu ya, Francis. Langsung aja nih. Nah, ini sekarang aku posisi ini kan paling depan ya. Ini untuk maskapai Batik Air ini.
yang dari apa namanya, aduh lupa aku tuh, dari pintu 2 ini berarti aku posisinya di terminal 2D. Dan untuk area check ini lebih banyak sih daripada Lion Air ya Francis, karena kan Batik Air tuh kalau nggak salah full service ya, sama kayak Garuda. Cuma kalau Batik Air kan swasta, kalau Garuda kan BUMN. Ya gini ya, tadi lurus kita lewat hotel transit itu Francis, jadi aku nggak masuk ke check in ya. Tapi di sini kok AC kurang dingin ya. Ya udahlah, ini aku mau sholat dulu ya Francis. Ini pas nih mau closing aku. Tapi ini ada tanah airku. Ini lebih Nusantara banget daripada Terminal 3 sih kalau menurut aku. Nah ini kayaknya lebih ramai tuh. Oke, ini aku mau masuk ke area ini ya, sampai ke musola aku nih. Di sini ada Digital Airport Hotel ya nih, Pasgo. Ini kayaknya musola rame nih. Jadi untuk pengunjung kalau mau sholat itu bisa ya, ada musola di sini. Nah ini ya, ada musola nih. Tuh, keren. Ya walaupun musolanya nggak sebanyak kayak di Terminal 3 ya. Kalau Terminal 3 banyak itu ada musolanya. Nah ini ya. Oke Francis, kayaknya aku sampai sini aja. Jadi aku hanya sampai di sini di musolanya Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Jadi sekarang aku sampai di ujungnya Terminal 2 ya nih. Agak ke sisi kiri yaitu Terminal 2D. Jadi ini aku udah selesai nge-review cara ke Bandara Soekarno-Hatta dari Pinang Ranti. Ya, oke Francis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu kita sudah nge-review cara ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari ini ya, dari Pinang Ranti Francis, jauh-jauh dari Pinang Ranti hanya karena gue mau nge-review cara ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ini bagi Francis yang misalnya tinggal di Pinang Ranti atau sekitarnya, mungkin agak bosan ya kalau misalnya ke mall. Kalau mall kan udah biasa ya, dan kalau nggak salah bandara ini sekarang itu bandara udah nggak kalah kayak mall ya Francis. Kalau aku lihat ini bahkan lengkap, ada tenannya. Ya walaupun memang makanan di sini agak mahal ya, jangan heran sih. Misal kayak beli roti O ya, kalau roti O itu kan normalnya satu roti itu 13.000. Cuma kalau kita di bandara itu kena pajaknya 1.000 plus, yaitu hanya 14.000. Ya paling kena plus 1.000 aja sih. Kalau yang lain mungkin nggak tahu, kayak Solaria. Kalau Solaria kan mungkin harganya lebih menengah ya. Dan kalau misalnya mau nyari kantin ada. Kalau nggak salah kalau Terminal 2 itu ada kantinnya tuh di dekat parkir, dekat stasiun kereta bandara. Stasiun kereta layang maksud aku. Sama kayak untuk Terminal 1 ya Francis. Dulu aku pernah coba makan di kantin itu di Terminal 1 sih, waktu aku nge-review kalau nggak salah dari Ragunan ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, jadi tadi kan aku mulai dari Terminal Pinang Ranti. Aku tuh tadi naik Transjakarta koridor 9, yaitu rute Pinang Ranti hingga ke Pluit. Lalu aku tadi transit di halte Grogol Reformasi, pindah ke halte Grogol, habis itu naik Transjakarta koridor 3, yaitu rute Monumen Nasional hingga ke ini Monumen Nasional hingga ke Kalideres. Habis Kalideres udah deh, nanti kamu tinggal naik Transjakarta koridor SH1, yaitu rute Kalideres hingga ke ini Soekarno-Hatta. Nanti turun di kereta bandara. Dan ini aku hanya lihat di sekitar luar check-in ya, soalnya aku lihat lumayan ramai juga tadi, termasuk tadi pas aku lewat di 2F ya, lumayan banyak juga tuh yang tadi penumpang di 2F. Kayaknya rata-rata kebanyakan penerbangan internasional ya, atau Terminal 2E juga lumayan ramai sih ya, karena mungkin maskapai Lion itu kan tergolong murah ya untuk harganya ya, harga tiket pesawatnya. Ya udahlah, itu aja ya untuk vlog kali ini Francis, dan terima kasih sudah menonton di channel Gue Restiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.